Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM, MTA FM dan juga pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Di kesempatan malam hari ini kita sangat bersyukur sekali diberikan limpahan rahmat untuk bisa berjumpa kembali di program unggulan Ustadz On Air pada kesempatan edisi hari Jumat 9 Dzulhijjah 1435 Hijriah atau di kalender hari Kamis 2 Oktober tahun 2014. Kembali membersamai saudaraku sekalian, saya Tommy Al-Fatoni untuk kali ini hingga purna pukul 22 waktu Indonesia Barat insyaallah. Dan tentu saja saat ini malam yang sangat berbahagia karena disiarkan secara langsung dari Gedung Pusat MTA Jalan Ronggo Warsito 111A Surakarta. Seperti biasa, narasumber yang hadir, beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino selaku pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dan juga didampingi oleh beliau Ustadz Mas Dugi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari situasi terkini juga sangat membahagiakan ditemani beberapa saudara-saudara kita yang mengikuti secara langsung. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa langsung di Gedung Pusat MTA Jalan Ronggo Warsito 111A Surakarta. Dan tema untuk malam hari ini yaitu pentingnya bermusyawarah akan disampaikan secara langsung oleh beliau Ustadz sebagai paparan awal. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Para pendengar radio MTA maupun radio Persada dan para pirsawan TV MTA dimanapun juga berada, pertama kali saya tidak akan lupa selalu mengingatkan pertama pada diri saya sendiri dan umumnya para pendengar semuanya. Mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak henti-hentinya selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan rasa syukur dan takwa kepada Allah, janji Allah sangat menggembirakan terhadap orang yang bersyukur maupun orang yang bertakwa kepada Allah. Pada malam hari ini kami angkat tema pentingnya bermusyawarah. Dalam ayat yang baru saja saya baca, yang mafhumnya kurang lebih demikian, ya, orang-orang yang memperturutkan atau mengabulkan atau mentaati walladzina istajabu li rabbihim. Jadi orang yang mengabulkan, ya, menuruti perintah Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sebagiannya mereka infakkan. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Yang penting saya garis bawahi di sini ialah orang yang beriman dan melaksanakan perintah Allah, semua urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah.
Maka sebetulnya musyawarah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan diajarkan di dalam Islam. Musyawarah di sini musyawarah untuk mufakat, mengambil keputusan dengan bermusyawarah segala urusannya. Maka pada ayat, coba dibaca surat Ali Imran ayat 159 itu juga menyangkut bermusyawarah. Coba dibaca. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, ini juga menyangkut musyawarah. Jadi Allah menjelaskan fabima rahmatin minallah lintalahum. Jadi dengan curahan rahmat dari Allah, Nabi mempunyai sikap berlaku lemah lembut terhadap mereka, para sahabat-sahabat Nabi. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau Nabi pada saat itu berhati kasar, berlaku kasar dan berhati keras kepada mereka, di situ diterangkan oleh Allah, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sekelilingmu, artinya akan meninggalkan Nabi. Kalau Nabi berhati kasar dan bersikap keras dan berhati kasar, maka Nabi atas karunia Allah diberi sifat lemah lembut terhadap mereka. Peristiwa ini adalah ketika terjadi musyawarah untuk mengatasi perang Badar. Dan pada waktu itu Nabi mengajak musyawarah sahabatnya. Di antara para sahabat itu mempunyai pendapat yang berbeda dalam musyawarah itu. Abu Bakar mengusulkan supaya dibebaskan, ya, keluarganya supaya memberi tebusan, menebus. Umar bin Khattab lain lagi, supaya seluruh tawanan Badar itu dibunuh semua, dan yang membunuh yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka, ya, yang masih ada hubungan keluarga tapi sudah ikut berperang berpihak di kaum muslimin, sedang mereka musuh yang berpihak di kaum kafir tadi ada sebagian mereka ada hubungan famili, satu masih Islam, masuk Islam, yang satu masih kafir. Nah, maka Umar bin Khattab mengusulkan yang masih ditahan dalam perang Badar tadi supaya dibunuh semua, dan yang membunuh supaya masih ada hubungan keluarga dengan yang ditawan tadi. Nah, akhirnya keputusan musyawarah, Nabi mengambil tebusan, ditebusi aja. Nah, pada saat itu Allah menurunkan wahyu, ya, menurunkan wahyu yang membenarkan usulnya Umar bin Khattab harusnya dibunuh semua lawan Badar itu. Nah, dari situ merasa kecewa Abu Bakar, Nabi juga, tapi turunlah ayat ini juga, turun ayat ini yang menerangkan itu kan. Jadi supaya mereka yang sudah sahabat yang berbeda-beda di dalam bermusyawarah itu, Nabi bersikap lembut, tidak berarti kasar pada mereka, ya, tidak berarti kasar. Kemudian yang penting di sini apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, karena sudah berdasarkan keputusan musyawarah, ya, itu kan di situ diterangkan wasyawirhum fil amri, udah musyawarah kamu dalam satu urusan kamu,
Ya, kalau sudah hasil keputusan musyawarah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dalam melaksanakan keputusan musyawarah tadi sudah tawakal 'alallah. Ya, terserah, diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Pada surat Asy-Syura tadi yang saya baca awal ayat 38 di situ juga diterangkan. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarahkan ya urusan mereka supaya dimusyawarahkan. Apa yang diambil adalah keputusan musyawarah. Sehingga kalau sudah menjadi keputusan musyawarah, tidak ada yang salah menyalahkan satu dengan yang lain. Inilah jadi musyawarah itu sangat ditekankan dalam Islam. Musyawarah betul, sehingga supaya tidak terjadi kericuan. Tapi kita saksikan akhir-akhir ini, ya, mungkin saudara-saudara tadi lihat musyawarah untuk memilih ketua DPR itu. Apa yang terjadi? Nah, terjadi kericuan, keributan, sampai maju ke ngeroyok ke pimpinan sidangnya, tapi tidak karuan. Itu karena tidak cara Islam. Ya, musyawarah itu pendapat boleh dikemukakan, tapi tidak mesti harus pendapatnya dipakai. Namanya musyawarah. Nah, itu karena memaksakan pendapat seolah-olah sampai sudah tidak pakai aturan. Itu padahal wakil-wakil rakyat terhormat itu. Ya, nah, sehingga rakyat kita yang memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di sana dengan biaya yang dengan gaji yang besar, ya, itu sudah baru permulaan saja sudah menampilkan yang tidak menyenangkan. Baru musyawarah memilih pimpinan DPR saja sudah kacau balau begitu. Ya, padahal mestinya wong ada yang memimpin, sampai yang memimpin kan bingung kalau sudah tadi lihat TV. Dilalah yang memimpin perempuan sisaan, perempuan, ya, karena dipilihkan yang paling tua di anggota DPR itu. Nah, sudah. Sebetulnya tidak masalah itu. Kalau musyawarah betul, tadi tidak musyawarah, akhirnya sampai satu bicara, yang lain ngomong tidak mau dengarkan, sehingga seperti kacau balau. Ya. Juga dilihat ketika kita melihat acara TV layar club itu ya. Jadi ini ngomong belum rampung, terus ini tidak mau berhenti. Nah, itu berdebat. Nah, inilah, maka itu semua di dalam Islam dilarang yang begitu. Ya, musyawarah bukan perdebatan. Masing-masing orang boleh mengutarakan pendapat, tapi pendapat saya itu dipakai apa tidak terserah hasil musyawarah nanti. Itulah indahnya Islam. Maka Islam tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, tapi karena sudah aturan Islam ditinggalkan, walaupun sebetulnya di negeri kita di undang-undang di Pancasila itu juga dikatakan musyawarah mufakat gitu kan, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tapi musyawarahnya selalu kacau, ya, malah ada selama tidak setuju dalam usul-usul itu kelompok akhirnya walkout keluar. Nah, dari situ akhirnya kan karena menurut perhitungan quorum masih memenuhi, ada keluar nggak apa-apa. Nah, semalah rane sing ganggu tuh musyawarah tadi. Nah, itu sebetulnya musyawarah semacam itu tidak dikehendaki dalam Islam. Dalam undang-undang negara kita pun sebetulnya juga tidak dikehendaki. Wong bisa dibicarakan dengan baik kalau masing-masing menyuarakan didengar. Ya, lagi-lagi menyuarakan didengar. Nah, dari suara-suara itu ditampung, disimpulkan. Kalau memang tidak bisa kan model di tempat kita, kalau memang tidak bisa sepakat, akhirnya kan di voting, harusnya kan begitu. Jadi memang dengan ada itu kita melihat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi rakyat ini. Kalau dari urusan politik begitu sudah kacau balau, ya, investor yang mau masuk itu juga ragu. Maka dari itu, mengapa ini saya ambilkan tema pada malam hari, pentingnya bermusyawarah. Kalau sudah musyawarah, ada keputusan dari musyawarah itu,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nyata fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu sudah tidak usah mikir engko kayak gini, engko kayak gini, engko kayak itu, ndak, tawakal 'ala Allah. Kalau sudah merupakan hasil musyawarah, keputusan musyawarah itu apa? Laksanakan dan tawakal 'ala Allah. Allah berjanji wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjadi pelindungnya, Allah yang akan mencukupi keperluannya, Allah yang akan menjadi pengawasnya. Sehingga perlindungan Allah insya Allah akan membawa manfaat bagi semua yang musyawarah tadi. Maka ini tema saya angkat karena bertepatan dengan kejadian yang kita lihat di tayangan televisi, bahwa musyawarah cara semacam itu sangat tidak diinginkan di dalam Islam. Nah, musyawarah dalam Islam itu semua dirembuk dengan baik, masing-masing yang mempunyai pendapat boleh dikemukakan, semua pendapat ditampung, dan nanti dimusyawarahkan. Keputusannya diambil berdasarkan musyawarah. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua, terutama warga Masjid Tafsir Al-Quran, dimanapun juga yang ikut mendengarkan ini, karena kita biasa juga untuk mengadakan sesuatu, kita musyawarah, baik depannya kelompok kecil atau kelompok besar, atau di perwakilan, atau di cabang, sampai nanti dimusyawarahkan di pusat. Mudah-mudahan berjalan yang selama ini tidak pernah ada permasalahan seperti yang kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk bermusyawarah. Karena kalau keputusan musyawarah itu sudah bulat, Allah menjamin tadi, idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya, kita melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu nanti terserah kepada Allah. Bagaimana akibat dari melaksanakan musyawarah itu? Nanti dari tanggungan kita bersama. Apakah hasilnya baik apa tidak baik itu sudah keputusan bersama. Tidak bisa saling salah menyalahkan. Tapi kalau sudah begini seperti yang kita lihat itu, nanti kalau hasil melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu tidak atau kurang menyenangkan, nanti selalu akan dicari-cari kesalahannya. Saya tidak ikut musyawarah kan, waktu itu saya walk out sehingga tidak ikut mengambil keputusan dan macam-macam, dan padahal itu sama-sama untuk mengurusi bangsa dan negara kita ini, mengurusi rakyat kita ini. Kalau yang diserahi menjadi wakil rakyat sudah seperti itu, harapan rakyat apa yang diharapkan? Kan cemas, ya, harap cemas kan rakyat akhirnya. Itu baru akan mulai, belum bekerja, baru akan memilih satu pimpinan saja sudah tidak karuan gitu. Nah, mudah-mudahanlah Allah membuka hati mereka yang sadar kembali, karena diantara mereka juga banyak wakil-wakil rakyat itu yang beragama Islam. Ya, paling tidak itu kembali pada aturan Islam. Nah, mudah-mudahan dengan begitu cepat menyelesaikan suatu keputusan, mengambil keputusan yang bermanfaat untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia ini dan membawa manfaat untuk keseluruhan, sehingga negara kita, rakyatnya terutama, ya, betul-betul terwakili untuk meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin. Saya rasa begitu. Ya. Terima kasih. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga pendengar Persada FM, MTA FM dimanapun Anda berada. Demikian tadi tausiah awal dari tema kali ini, yaitu pentingnya bermusyawarah. Dan kabar gembira kami sampaikan sudah bisa dinikmati di satelit yang sudah baru saja diluncurkan, yaitu bisa Anda cari di satelit Telkom 1 untuk LNB, frekuensinya di 5150 MHz dan transmisi frekuensi di 3920 MHz dan juga di simbol rate 3000 kspps dan polarisasi di horizontal. Semoga bisa dijumpai dan insya Allah secara mudah bisa diketemukan, dengan syarat Anda, saudaraku semua, memiliki parabola tentunya. Dan di 0271631 nanti kami nantikan saudaraku bisa langsung dialog dengan beliau Al-Ustadz, dan juga di SMS 081393809000 kami nantikan kebersamanya. Saatnya kita bacakan dari SMS yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Sobiroh di Pemalang.
Menanyakan Ustadz, kalau kita membayar zakat fitrah dengan beras, apa perlu dibacakan niat Ustadz dengan memegang berasnya? Demikian. Iya, ini ibu dari mana tadi? Dari Pemalang Ustadz. Dari Pemalang. Nah itulah sudah apa itu kita mendapat pelajaran setiap suatu harus dengan niat. Maka kalau niat ya itu sampai akan zakat, caranya apa itu megang berasnya terus niatnya gimana kira-kira? Bismillah niat ingsun nyerah ke zakat gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak perlu niat itu di dalam hati. Ya. Niat itu di dalam hati. Kalau ibu ambil beras mau diserahkan kepada panitia atau diserahkan kepada orang, mesti dalam hatinya ini sudah tumbuh saya akan menyerahkan. Sama halnya kita sholat, gitu. Kalau kita sah wudu menghadap kiblat, mesti kita naik sholat, gitu. Tidak usah diucapkan. Sholat misalnya mau sholat isya, pasti di dalam hati kita keinginan kita melaksanakan sholat isya itu tidak usah disebutkan di 4 rakaat. Orang tidak niat ingsun sholat isya sekawan rakaat lillahi ta'ala. Ya, memang sholat isya 4 rakaat. Mau maghrib 3 rakaat, tidak usah diucapkan. Nah ini sampai karena keteletuh begitu, mau zakat pun bingung. Apa tak serah ke, ambil bekal berasnya ini, bismillah zakat pulau. Nah, tidak ada aturan dalam Islam. Jadi semua itu niat itu terletak di dalam hatinya. Kalau hatinya mau berazam, didorong untuk melakukan suatu perbuatan, apa tadi yang tanyakan tadi zakat, ya sudah ambil zakat, serahkan kepada panitia, sudah selesai. Otomatis itu. Dalam menyerahkan sudah hatinya ini tergerak untuk menyerahkan beras ini beras apa? Berarti beras fitrah karena disiapkan dan zakat fitrah itu kan zakat makanan pokok. Sehingga untuk mau menyerahkan ke panitia itu pun sudah disiapkan diwadahi apa 2,5 kilo per orang misalnya ya, itu dari makanan pokok. Jadi untuk menyerahkan tidak perlu pakai niat-niatan, dalam hati sudah cukup. Ya. Itu Ibu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian untuk Ibu Sobiroh yang ada di Pemalang. Kita lanjutkan berikutnya dari Ibu Mita di Bandungan. Ustadz, apakah suami ridho dengan serta-merta, apakah Allah juga ridho Ustadz? Ya tinggal apa masalahnya sekarang itu aneh-aneh kok. Banyak suami yang malah kalau istrinya ikut ngaji itu suaminya nggak ridho. Nah, apa begitu juga kan ridho Allah? Ya tidak, wong ngaji itu dituntut. Allah mengatakan Quran diturunkan oleh Allah itu antara lain supaya liyaddabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Sedangkan suami juga tidak mengajari istrinya. Nah istrinya mau mempelajari Al-Quran, buat ngaji kadang-kadang malah nggak boleh. Nah itu kan. Tapi kadang-kadang malah melakukan perbuatan yang sebetulnya dilarang oleh agama, malah suaminya ridho. Nah, maka tidak mesti apa yang diridhoi suami itu Allah juga ridho. Tergantung apa yang diridhoi. Kalau memang itu pekerjaan yang dituntunkan oleh Allah, yang dituntun oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah, dilaksanakan dengan baik, nah, suami ridho, wah ridho. Ya, tidak usah menunggu ridho suami. Kalau untuk pekerjaan itu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, Allah akan ridho. Ya. Tapi kalau yang diridhoi suami belum tentu, ya, belum tentu itu membawa keridhaan Allah. Tinggal dilihat apa yang diridhoi suami itu masalah apa. Nah itu ya. Ya. Baik, demikian untuk Ibu Mita di Bandungan. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan dari Ibu Jamilah berikutnya dari Karanganom Gabahan. Ustadz, apakah di MTA ada kotak amal untuk diletakkan di tempat-tempat perbelanjaan? Jika ada, saya minta ditempatkan satu Ustadz di kotak infak, ditaruh di tempat saya Ustadz. Tempat saya di Karanganom Gabahan. Demikian Ustadz. Ya ibu aja membuat kotak infak sendiri, ditasang di rumahnya, diiseni sendiri. Nanti kalau sudah
ada kesempatan ke Solo lah, di Solo dimasukkan di kota infak di akad pagi sini ya. Jadi kalau kita masang di rumah-rumah, di warung-warung itu malu lah ya, tidak pada tempatnya ya. Walaupun itu juga tidak memaksa, menyediakan kotak infak untuk MTA itu kok kita ngisi di sini gitu. Ya, maka kalau ibu untuk mau menyerahkan infak ke MTA, ya lebih baiklah taruh di rumah kotaknya sendiri, diseni. Nah, nanti kalau ada kesempatan datang di akad pagi, masukkan di kotak infak di akad pagi ini disediakan kotak untuk infak. Ya, atau kalau memang mau dikirim lewat rekening juga boleh, tapi kita enggak minta, hanya menyediakan orang yang mau membantu bentuk apa infak tadi, kita tidak menolak asal tidak mengikat. Ya, membantu tidak mengikat. Jadi maaf Ibu, MTA tidak memasang kotak-kotak infak di warung-warung makan, di pasar-pasar atau di masjid-masjid, tidak. Nah, mudah-mudahan dengan begitu mengetuk orang yang mau infak datang di MTA sekaligus biar ngerti ya, MTA itu tempatnya di mana, pengajiannya seperti apa ya, tidak hanya dengar-dengarnya saja, tapi betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, demikian untuk Ibu Jamilah. Kembali penanya berikutnya di line SMS dari Hayu di Sukoharjo, menanyakan apakah saya boleh menjadi ketua kelompok padahal saya mendidik anak saja belum berhasil, Ustaz. Kelompok apa ini? Belum dijelaskan dengan Iya, detail, mau Ustaz. ketua kelompok apa? Kan perlu saya tanya ya, kalau menjadi kelompok yang Belajar di mungkin. ya, Kelompok belajar. kelompok belajar misalnya boleh saja ya, kelompok belajar di kelompoknya apa itu, MTA, mungkin dia warga MTA, ada kegiatan kelompok, dia ditunjuk sebagai ketua kelompok, boleh saja. Walaupun mungkin tidak hanya anaknya, mungkin dirinya sendiri juga belum baik ya, mau belum baik kok jadi ketua. Nah, mudah-mudahan dengan jadi ketua itu nanti mendidik dirinya sendiri ya, di samping mendidik anggota kelompoknya, mendidik dirinya sendiri untuk menjadi baik. Kalau mendidik anak itu tidak sehari dua hari kok, tidak setahun dua tahun. Untuk anak menjadi baik itu harus dididik mulai kecil, dari kecil ya sampai dewasa, terus diberikan pendidikan pengarahan supaya jadi baik. Maka untuk mau jadi ketua kelompok tidak harus nunggu kalau anaknya sudah baik. Nah, mudah-mudahan dengan menjadi ketua kelompok itu memberi contoh kepada anak-anaknya sendiri, untuk dirinya karena selaku pimpinan atau ketua jadi contoh oleh yang dipimpin juga kepada anak-anaknya. Jadi paling tidak itu bisa mendidik dirinya sendiri. Nah gitu ya, tidak usah nunggu anaknya udah baik dulu, enggak boleh. Ya, demikian Bapak atau Ibu ini ya, Hayu di Sukoharjo. Dari Sukoharjo kita lanjutkan di Temanggung. Kebetulan namanya belum disebutkan di sini. Pertanyaannya adalah berapa yang saya bayar zakatnya? Saya mempunyai motor, Ustadz, dan mau dizakati. Berapa zakatnya, Ustadz? Jadi kalau zakat mal itu 2,5%. Kalau motor belum dizakati, ya ternyata dulu belinya motor itu berapa? Ya, misalnya kan setiap punya 1 juta rupiah, zakatnya 25.000. Nah kalau udah motor harganya 15 juta atau 12 juta ya tinggal 12 kali 25. Kalau 10 juta ya 10 kali 25 kan gitu. Nah, jadi 2,5% dari harta yang dimiliki itu untuk zakat mal itu. Nah, dari itulah kalau sudah motor mau dizakati ya tinggal zakat harga sepeda motor tadi berapa, nah 2,5%-nya dikeluarkan zakat. Ya, demikian Ustadz ya. Selanjutnya dari Pak Yanto yang ada di Mondoan Sragen. Ustadz, apakah orang yang menghalangi pembangunan tempat untuk mengaji kena Quran surah Al-Anfal 36, Ustadz? Coba dibaca ayatnya, bacakan. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasratan tsumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsarun.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Surat Al-Anfal ini lebih luas. Ya mungkin termasuk ke sana. Ya, kalau surat Al-Anfal ini di dalam menghalangi dari jalan Allah, tidak hanya sekedar menghalangi orang mau membangun gedung pengajian, tapi dia sendiri mengeluarkan infaknya juga, mengeluarkan hartanya untuk menghalangi itu. Mungkin dengan membayari orang, ya, supaya menjadi penghalang itu dibayari, supaya di demo pengajian yang akan dibuat itu, gedung pengajian yang akan dibuat, itu termasuk itu. Maka nanti dikumpulkan di jahanam. Dan hakikatnya orang menghalang-halangi tempat untuk tempat pengajian itu orang yang sangat menentang Allah. Karena Nabi kita mengatakan, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Jadi orang yang paling baik menurut kata Nabi itu belajar dan mengajar Al-Qur'an. Maka kalau kita membuat suatu tempat yang akan digunakan kegiatan belajar dan mengajar Al-Qur'an, berarti itu tempat yang akan digunakan oleh orang-orang yang paling baik menurut sabda Rasulullah. Nah, tentunya karena itu tempat yang paling baik, tempat itu pun menjadi tempat yang baik. Nah, membuat tempat untuk pengajian kok dihalang-halangi. Ya. Sedang tempat-tempat yang dibuat untuk lebih jelek dari itu kadang-kala malah dijaga, diamankan. Nah, itu jadi musuh-musuh Allah. Dan orang yang begitu tidak akan beruntung. Ya. Dan biasanya orang-orang begitu itu munafik biasanya. Seperti kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 61 coba. Ya. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya. Jadi kalau memanggil orang untuk diajak taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, yang muncul itu orang munafik. Yasudduna angka sududa, ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Kamu lihat orang munafik berusaha sekeras-kerasnya, sekuat tenaga untuk menghalang-halangi manusia tadi dengan berbagai macam cara. Nah, ya, untuk mengamalkan, untuk taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, kan mesti diawali dengan mempelajari dulu, ngaji dulu. Bagaimana untuk taat pada Allah, bagaimana taat pada Rasulullah. Kalau perintah Allah, larangan Allah, perintah Rasulullah, larangan tidak dikenal, tahu pun tidak. Maka dengan mengkaji, nah, di situ akan mengerti. Maka kata Allah tadi, ya, lihat dabaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Supaya Quran itu dipelajari tiap-tiap ayatnya, orang yang mempunyai akal pikiran supaya dapat pelajaran. Ketika dipelajari, bertadabbur, belajar sungguh-sungguh. Nah, mempelajari Quran dengan sungguh-sungguh tentu perlu tempat. Nah, tempat yang dibangun untuk mempelajari Al-Quran. Ya, kalau itu dihalang-halangi, nah orang itu akan nanggung dosanya di hadapan Allah. Dan tidak akan beruntung. Dan tidak akan bisa itu. Bagaimanapun juga Allah akan menolong hambanya yang dengan ikhlas untuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah ini maksudnya menegakkan hukum, menegakkan agama Allah itu sebagaimana mestinya. Mengamalkan agama Allah sebagaimana mestinya. Ya, lah sebagaimana mestinya ya, agama Allah itu karena sumbernya dari Al-Qur'an dan Allah mengangkat seorang Rasul sebagai uswatun hasanah, maka kita mengamalkan Islam sebagai mestinya itu artinya sesuai dengan aturan Al-Quran, sesuai dengan aturan atau petunjuk Rasulullah SAW. Lah untuk mengetahui sesuai dengan Quran dan
sunnah Rasulullah tentu kita belajar dulu. Kalau tidak belajar tidak mungkin. Nah, kalau ini belajar saja sudah dihalang-halangi. Berarti orang ini kan tidak suka dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah itu diamalkan dalam kehidupan. Tidak suka, maka dihalang-halangi dengan segala macam cara. Nah, tapi ngaji itu walaupun tidak ada di suatu tempat, di gedung, bisa di mana juga dijalankan. Tapi tentunya segala sesuatu kan butuh tempat yang nyaman. Kalau ngaji tempatnya nyaman, ya, aman, ya akhirnya mempelajari juga tenang, bisa memahami agama itu dengan mudah. Nah, kalau tempatnya aja sudah tidak, nanti kalau kehujanan bagaimana? Nah, maka itulah orang yang menghalangi didirikannya tempat-tempat pengajian, itu orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Nanti pasti akan mendapat akibat, akan menimpa pada dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Ya. SMS selanjutnya datang dari Pak Kasino yang ada di Wirosari. Ustadz, saya tukang kayu, diminta untuk mendirikan rumah, dan setelah berdiri mengadakan kebatilan. Lalu kita pergi setelah acara selesai. Kita datang kerja lagi. Apakah yang demikian sudah termasuk betul, Ustaz? Nah, sudah jadi diadakan kebatilan itu apa? Terus kamu pergi, diadakan kebatilan, pergi. Setelah selesai kebatilan nanti kamu datang lagi, bekerja lagi. Katanya sudah selesai kok, bekerja lagi. Rumahnya kan sudah selesai. Selesai yang acaranya itu, Ustaz. Acaranya, Ustaz. Nah, coba dibaca lagi. Iya. Saya seorang tukang kayu, diminta untuk mendirikan rumah. Nah, setelah berdiri mengadakan kebatilan, lalu kita pergi. Setelah acara selesai, kita datang kerja lagi. Demikian, Ustaz. Jadi rumahnya tadi berdiri belum selesai gitu. Mungkin finishingnya ini, Ustaz. Nah, yang selesai acara kebatilan, Mbak. Yang perlu saya tanya, kebatilan itu apa gitu loh ya. Kalau memang itu betul-betul batil, ya kamu harus menjauhi kebatilan. Atau tidak usah pergi, tidak apa-apa. Yang mengadakan kebatilan kan bukan tukangnya. Tidak usah pergi. Nah, pergi kemana kamu? Biar mereka adakan kebatilan, misalnya ada selamatan-selamatan, pokoknya gitu ya. Karena sudah berdiri, terus diadakan selamatan-selamatan, nyelamati rumah itu, ya biar aja yang mengadakan. Kamu nggak usah pergi, nggak apa-apa. Di situ aja. Dia mengadakan acara selamatan, kamu terus kerja aja kan tidak masalah. Ya, demikian, Ustaz ya. Ya, selanjutnya datang dari Ibu Hardi di Sidoarjo. Ustadz, saya kalau mandi besar sekarang saya paskan hari yang ke-7 pas maghrib. Pernah saya hari ke-5 atau ke-6 selesai. Tetapi setelah keramas keluar darah lagi, Ustadz. Oh, ini wanita haid gitu ya. Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Dan berapa batas waktu maksimal atau minimal masa haid tersebut? Demikian, Ustaz. Jadi batas haid maksimal minimal itu kadang-kadang tiap orang berbeda-beda. Tinggal kebiasaannya aja. Kalau memang biasanya 3 hari sudah bersih, ya sudah 3 hari. Ada kalanya 5 hari, ya sudah. Tapi kalau Anda tidak ajak, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 6 hari, itu cukupkan, digenapkan sampai 7 hari. Sampai 7 hari. Nah, kalau 7 hari masih keluar, ya coba berdasarkan itu apa darah haid, apa darah istighadah. Kalau darah haid ya tidak boleh sholat. Tapi kalau darah istighadah, ya walaupun masih keluar darah, boleh sholat. Ya. Karena darah haid dan darah istighadah itu lain kan. Maka bagi wanita harus mengenal darahnya sendiri. Darah yang keluar ini darah haid atau darah istighadah. Itu bagi wanita harus kenal itu. Itu darahnya sendiri kok. Ya. Darahnya baru rupanya lain udah. Nah, itu harus dikenal. Kalau memang itu darah haid, walaupun sudah, apalagi sekarang model KB itu. Ya. Kadang-kala kalau model KB itu kadang-kala datang darah haid tadi kadang tengah bulan, kadang 10 hari. Ya kalau memang itu darah haid ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau darah haid.
Tapi kalau walaupun keluar darah tapi bukan darah haid, ya darah istighadah tadi, itu wajib sholat, wajib puasa. Maka dilihat. Jadi kalau tidak ajak tadi digenapkan sampai 7 hari. 7 hari kok masih keluar, nah itu diperhatikan apa darah haid atau darah istighadah. Kalau darah istighadah, ya tetap bisa boleh wajib sholat. Kalau masih darah haid tidak boleh sholat. Ya. Baik. SMS selanjutnya dari Pak Adi yang ada di Temanggung. Ustadz, apakah bacaan ruku dan sujud itu tidak harus baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali? Baca 1 kali boleh, maksimal 10 kali Ustadz. Demikian Ustadz. Jadi boleh bacaan ruku itu atau sujud, kamu baca Subhana Rabbiyal Azim kalau ruku, Subhana Rabbiyal A'la kalau sujud, itu boleh 3 kali, boleh 1 kali ya boleh, 2 kali ya boleh, itu kan, ya, sampai 10 kali ya boleh, ya boleh. Jadi itulah, jadi tidak ada ketentuan harus berapa kali, itu tidak ada. Ya, bacanya sujud Subhana Rabbiyal A'la, bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu boleh 3 kali boleh. Nah umumnya biasanya ajaran yang dulu apa-apa 3 kali. 3 kali. Ya. Wudhu ya 3 kali, musabnya 3 kali. Padahal itu ya boleh juga gitu loh. Tapi kalau matok malah harus 3 kali, lah itu malah tidak benar. Kalau apa itu seolah membuat keputusan kalau tidak 3 kali tidak sah. Boleh. Ya. Penanya terakhir Ustadz di line SMS. Ustadz, saya dari Pak Kadir di Palembang menanyakan, di Palembang ada cabang binaan MTA apa belum Ustadz? Demikian. Ya, ini ada kebetulan sudah ditulis di sini. Binaan MTA di Palembang, tolong ini Pak Kadir ya. Ya. Nah, ini alamat binaan MTA Palembang. Ya. Di Ruko lantai 3 Puncak ya. Palembang. Jalan Mairoslan nomor 197 depan SMKN 6 IBA Golf Palembang. Ya. CP Abdul Ghaffar. Ya, ini teleponnya ya. 081 373 531 810. Saya ulang. Nomor teleponnya ini ya, Abdul Ghaffar 081 373 531 810. Nah, ini binaan di MTA Palembang. Ya, sudah cukup kan? Apalagi? Ya. Baik. Ya. Baik, demikian semoga bisa dicatat dengan baik. Dan untuk saudaraku yang saat ini sudah mempersiapkan pertanyaan di jalur telepon di 0271 631 732, kami persilahkan untuk yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Agak keras sedikit. Dengan Bapak siapa di Kebak Keramat? Ya, silahkan Bapak di Kebak Keramat. Pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang jelas. Hari Sabtu ya Bapak? Ya. Demikian saja Bapak. Apa yang kurang jelas itu?
Ya. Demikian Ustaz, sholat Idul Adha dan kurban beliau menjadi panitia dan diyakini hari Sabtunya Ustaz beliau. Ya, terus? Dan yang demikian bagaimana? Ya sama dengan kita kan. Jadi kalau Bapak yang tanya ini, sholat hari raya akan dilaksanakan hari Sabtu, ya berarti sama dengan kita. MTA juga menyelenggarakan sholatnya hari Sabtu. Besok kita puasa, hari Jumat besok kita berpuasa yang disebut puasa Arafah. Para jamaah haji ya sudah diumumkan dari pemerintah Saudi, wukufnya tanggal 3 Oktober bertepatan dengan hari Jumat besok pagi. Nah, kalau sudah para jamaah haji wukuf di Arafah, ya, yang tidak ibadah haji, tidak ikut wukuf di Arafah sana, disunahkan berpuasa. Maka kita besok berpuasa, puasa sunnah Arafah. Nah, setelah puasa maka hari berikutnya tanggal 10 Dzulhijjah kita hari raya Idul Adha, sholatnya hari Sabtu. MTA menyelenggarakan sholat di lapangan parkir Manahan seperti tahun-tahun yang lalu, dilaksanakan pada hari Sabtu. Insya Allah dimulai jam 6 pagi. Jadi betul kalau Bapak seperti itu ya memang begitu, memang itu sholat Idul Adha itu sesudah para haji wukuf di Arafah. Ya begitu selesai wukuf ya kita sholat Idul Adha. Itu. Ya. Jadi sama dengan MTA insya Allah juga melaksanakan besok hari Sabtu sholatnya. Besok kita puasa Arafah. Baik. Kami ulangi untuk di line telepon di 631732. Kami ulangi di 0271 631 372. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu atau Mbak siapa? Aini Nur Fatimah di Karawang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Ya, terima kasih. Saya memiliki hutang Ramadan itu banyak sekali. Sudah dibayar sebagian dan masih sisa 2 hari lagi. Kemudian tadi saya bayar satu yang niatnya bayar Ramadan, kemudian esok hari Jumat saya berpuasa wukuf, saya berpuasa Arafah. Apakah puasa saya itu Pak, karena saya menghilangkan malamnya Ustaz? Kenapa? Apakah Halo Ibu? Apakah iya? Ya, diulangi sekali lagi Bu. Saya punya hutang Ramadan, puasa Ya. Ramadan masih 2 hari ya. Iya, 2 hari lagi. Sudah dibayar hari tadi kami. Kurang 1. Berarti masih sisa 1. Iya. Tapi besok saya mau puasa Arafah. Ya. Maka puasa saya sah dan sedangkan saya masih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Demikian Ibu. Iya, demikian Ustaz. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Ibu ini punya Iya. hutang Banyak puasa sekali Ramadan itu ya. dua, Tadi ya. tadi punya utang Ramadan banyak sekali itu ya. Jadi utang kok banyak sekali itu kenapa Ibu? Biasanya kalau datang bulan itu paling cantik kan 1 minggu. Kok banyak sekali itu apa utang tahun-tahun dulu juga belum dibayar sehingga numpuk banyak sekali. Sekarang mulai nyicil tinggal 2 ya. Ya. Tinggal 2 sudah dibayar 1 lah, besok bertepatan puasa Arafah, mau puasa Arafah padahal masih punya hutang, sah apa tidak gitu kan? Ya, Ustaz. Insya Allah sah puasanya. Jadi walaupun masih punya hutang, kalau hutang tadi kan malah boleh dibayar kapan saja karena Allah mengatakan fa'iddatu min ayyamin ukhor, ganti pada hari lain. Nah, karena besok hari Arafah ya tidak usah nyaur hutang dulu, boleh puasa Arafah. Nahnya setelah
Selesai Arafah lah besok berikutnya puasa nyaur utang. Boleh itu. Memang ada yang mengatakan kalau masih punya utang katanya nggak boleh puasa. Sunah-sunah yang lain daripada untuk puasa sini gue nyaur utang saja. Tidak Ibu, karena Allah memberikan kelonggaran membayar hutang puasa itu di hari lain. Di lain bulan Ramadan, bulan apa aja boleh. Nah, karena bertepatan dengan ya puasa sunnah Arafah itu tidak bisa dikerjakan di hari lain. Puasa sunnah puasa Arafah itu tidak bisa dikerjakan hari lain. Kalau ibu tidak puasa besok, mau puasa Arafah nunggu setahun lagi. Nunggu setahun lagi, nunggu pada hari Arafah lagi berikutnya. Nah, sedang puasa bayar puasa Ramadan, boleh hari kapan saja, yang penting selain bulan Ramadan. Maka ibu puasa Arafah dulu boleh, nanti setelah itu selesai dilanjutkan membayar hutangnya. Ya, begitu boleh, bagus itu. Baik, demikian untuk Ibu Aini. Berikutnya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Yusnida nih dari Aceh, Takengon. Ibu Yusnizar, silahkan. Yusnida, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Takengon? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Tapi agak hujan ini Ustaz, Takengon. Tapi tidak banjir ya? Alhamdulillah enggak Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Mari Ibu. Iya, yang pertama gini Ustaz. Kan di desa-desa ini Ustaz banyak yang maksudnya masjid itu untuk tempat seperti semua acara di masjid itu Ustaz. Seperti misalnya kadang ada datang dari kesehatan itu masuk di masjid semua gitu Ustaz. Yang saya tanyakan gini Ustaz, kan kita disunahkan itu Ustaz masuk masjid itu sholat 2 rakaat. Tapi kalau di sini nih nggak bisa kita sholat 2 rakaat Ustaz, karena di situ kumpul laki sama perempuan nggak pakai hijab gitu Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Yang kedua, ini mau menanyakan tentang sholat id besok Ustaz. Ya. Maksudnya kan di sini belum ada pengumuman Ustaz. Maksudnya di desa saya belum ada pengumuman kapan itu sholat id itu Ustaz. Jadinya bingung gitu Ustaz. Oh. Demikian Ibu. Itu aja, Ustaz. Tapi Ibu sudah dengar pengumuman dari MTA? Oh udah Ustaz. Oh, sudah. Ibu ini lewat Tapi kok lewat TV apa dengar radio Ibu ini sekarang ini? masih radio Ustaz. Oh, Itu kenapa lah, nggak saudara-saudara yang lain udah melihat Ustaz ini katanya Ustaz. Nah, ya, pakai TV sekarang mulai kemarin dan seterusnya MTA sudah punya TV lewat satelit. Jadi yang punya parabola dimanapun juga bisa mengikuti ini acara MTA. Besok akad pagi atau acara on air sepanjang ini bisa diikuti terus, ya, pakai TV. Tapi kita belum punya Ustaz. Ya kalau belum punya ya beli Saudara dulu. yang lain. Ya. Ya sabar dulu loh Ustaz. Tapi radionya jelas Ibu ya. Oh jelas Ustaz, jelas sekali. Ya syukur alhamdulillah ya. Baik, demikian Ibu. Iya, makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di masjid dipakai kegiatan apa saja, memang masjid itu zaman Rasulullah ya pusat kegiatan. Kalau apa saja yang dimaksud itu apa yang dibenarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, tidak masalah Bu, boleh. Ya, boleh kalau memang itu hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Boleh. Nah, sekarang kalau mau sholat di masjid, tahiyatul masjid tidak bisa karena di situ campur aduk laki perempuan dan tanpa hijab, ya, tanpa batas, campur aduk lah itu malah yang tidak boleh itu. Ya, kalau kegiatan saja boleh, tapi campur aduknya laki perempuan, tempatnya jadi satu, ya, ruang pintunya masuk keluar jadi satu, tempat pertemuannya pun satu tanpa hijab, nah itu yang tidak boleh. Ya, laki perempuan itu tempatnya di masjid pun sendiri, ya, bagian ruangan perempuan sendiri, ruangan masjid laki-laki sendiri, lah gitu. Apalagi tanpa hijab dan tanpa tutup aurat. Ya. Kadang-kadang tidak pakai kudung, tidak boleh itu, tidak boleh begitu itu.
Nah, maka semacam itulah antara lain hikmahnya Rasulullah menganjurkan sebaik-baik wanita sholat di rumah, karena kalau terjadi masjid semacam itu lebih baik di rumah kan itu kan. Nah, jadi kalau kegiatan-kegiatan yang lain kalau memang itu dibenarkan agama boleh, memang masjid itu pusat kegiatan. Tapi percampuran antara laki perempuan yang tanpa batas tadi itu yang tidak boleh dalam Islam. Ya, cukup Yang kedua, sholatnya Ustaz. ya. Oh iya, sholat Ibu. Sholatnya kalau Ibu sudah mendengarkan pengumuman dari MTA, nah sholat Idul Adha ya besok itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, tanggal 4, tanggal 3-nya puasa. Jadi besok hari Jumat, besok ini puasa 1 hari. Terus hari Sabtu sholat hari raya Idul Adha. Nah, gitu Ibu. Ya, demikian Ibu, semoga bisa dipahami. Kembali kami nantikan di 631732. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yuli di Wonorejo. Ibu Yuli di Wonorejo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Pak, ini mau nanyakan tentang sholat sunnah fajar. Itu batas akhirnya itu sampai jam berapa ya Pak ya? Kalau seandainya kita bangun jam 5:30 atau jam 5 itu masih bisa enggak gitu? Bangun jam 5:30 itu sudah mendekati duha Ibu. Berarti belum enggak bisa bisa ya? Lah kenapa bangun ke 5:30? Apa enggak subuh? Enggak, maksudnya kan kalau kesiangan gitu loh Pak. Mungkin kan atau gimana, kadang kan ngantuk atau gimana gitu kan, mesti kan bangunnya kan kesiangan gitu. Ya. Itu masih bisa enggak gitu maksudnya? Ya. Nah kalau udah kesiangan ya sholat subuh aja Bu. Itu belum bisa, sudah nggak bisa ya Pak ya? Sholat subuh yang wajib saja. Oh ya. Terus ini Pak, ada lagi. Kalau seandainya kita kan sholat jamaah, terus saat tahiyat terakhir, kita kan belum selesai baca doa itu. Terus imamnya salam itu gimana Pak? Lanjutkan baca doa atau ikutan salam Pak? Jadi tahiyat yang terakhir, imamnya salam, Ibu baca doanya belum selesai. Ya diselesaikan terus sampai selesai. Oh enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, imamnya salam dulu enggak apa-apa, atau Ibu enggak akan ketinggalan lagi, wong tinggal menyelesaikan. Ya. Oh gitu. Selesaikan. Ya. Selesai doa, baca doanya baru salam gitu. Oh iya. Terus lagi Pak. Satu lagi ya Bu. Oh iya. Ya. Coba ini Pak, puasa yang 1 bulan 3 hari itu loh Pak, itu tanggalnya ditentukan atau bebas Pak? Sudah. Demikian ya Bu ya. Kita tutup ya Bu. Ya. Baik. Jadi puasa 3 hari tiap bulan itu Rasulullah menganjurkan pada hari tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Di tanggalnya ditentukan, harinya tidak Bu. Yang ditentukan tanggalnya, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah yang disebut puasa putih itu, Yaumul Bid. Jadi tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Itu Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuli yang di Wonorejo ya. Kita lanjutkan masih di 631732. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mariana di Tangerang. Silakan, Mbak Mariana ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak cara mengajak suami agar mau mengaji ya Pak? Saya kan pernah beberapa kali mengaji di perwakilan Timone. Tapi saya kan tanpa pengetahuan suami, dan pernah ketahuan, jadi suami malah mengancam kalau sampai datang lagi itu berarti saya minta cerai begitu Pak. Ya, yang minta cerai siapa? Saya kalau misalnya, jadi suami saya itu bilangnya kalau saya nyampe datang lagi berarti talak itu ada pada saya begitu. Oh gitu ya. Satu saja Ibu pertanyaannya. Ya, demikian. Nah ini dah menyambung pertanyaan yang tadi.
Yang awal tadi loh. Ya, Ustaz. Apakah kalau suaminya ridho, Allah ridho? Nah, termasuk suami yang begini ini tidak diridhai oleh Allah. Masa dia sebagai pemimpin, suami itu ar-rijal qawamun 'alan nisa, ya, sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, ya, menjaga dirinya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirinya, jaga anak istrinya dari api neraka. Padahal tidak mengajarkan, tidak mengajari, tidak menuntuni, ya. Lah istrinya mencari sendiri jalan ke surga, menempuh jalan yang menjauhkan dirinya dari neraka, malah diancam mau ditalak. Nah, berarti kan singkatnya istri tidak boleh ngaji, tidak boleh mengerti tuntunan yang benar. Kalau mengerti tuntunan yang benar, suaminya tidak ridho. Nah ini tidak termasuk yang diridhai Allah kan? Nah, mestinya dia bersyukur, saya sendiri mengajarkan atau menuntun istri saya belum tahu tentang agama, lah kok istri saya mencari tahu tentang agama, berarti kan mengurangi tugas suami. Nah, malah syukur suaminya ikut, sehingga dengan begitu tidak menjadi suami istri di dunia saja, tapi suami istri nanti diteruskan ketemu di surganya Allah nanti, harusnya kan gitu. Ya, jadi ibu kalau memang punya suami semacam itu, ya tinggal ibu aja. Ya ibu bagaimana? Kalau di dunia ini memang seolah-olah ada ketergantungan kan, tapi di akhirat besok ya sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya tidak boleh ngaji, kalau ngaji nanti mau dicerai, ya sudah, daripada dicerai wis rasa ngaji baik dan tidak ngerti jalan tuntunan yang benar. Tapi tetap jadi punya suami di dunia ini. Nah, tapi di akhirat semuanya kosong nanti. Pertanggungan jawab di hadapan Allah sendiri-sendiri. Nanti kalau ditanya oleh Allah, ya tidak boleh ngaji. Coba dibaca surat Al-Furqan itu. Laqad adzallani ani dzikri ba'da irja'ani. Nah itu sudah baik-baik ngaji Quran. Itu padahal teman akrabnya saja. Karena oleh teman akrabnya tidak boleh ngaji atau diajak kegiatan lain sehingga tinggal pengajian. Nah ini malah suaminya. Nah nanti di hadapan Allah dia akan menyesal. Coba baca. Surat Al-Furqan nomor 125 ayat 27 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya, dah. Jadi nanti di belakang hari nanti akan menyesal. Ya, ketika dihadapkan di hadapan Allah nanti orang yang zalim, yang tidak memperbolehkan atau yang tidak mau menempuh jalan yang lurus, ya. Nanti akan menggigit jarinya, menggigit dua tangannya, menggigit jarinya, lambang apa itu? Penyesalan. Ambil mengata aduhai, saya celaka. Ya, ternyata keadaan di akhirat itu seperti ini, siksa neraka begini. Andai kata saya dulu tetap bersama-sama Rasul, artinya mengikuti petunjuk Rasul, mengikuti petunjuk Allah, tidak akan seperti ini, penyesalan itu. Terus? Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nah, celaka besar aku. Ya. Andai kata saya dulu tidak menjadikan teman saya, teman akrabku itu ya, tidak saya jadikan panutan, saya tidak seperti ini. Tapi celaka besar, kecelakaan yang besar. Karena saya mengikuti ajakan teman saya. Terus kelanjutannya? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, ya. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Ya, kecelakaan besar. Saya sudah baik-baik ngaji Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi dipengaruhi oleh teman akrabku, akhirnya saya tinggalkan Al-Quran, saya ikuti teman akrabku tadi. Ternyata di sini di hadapan Allah, ya, teman akrabku tidak bisa menolong apapun. Nah, apalagi ini suami, ya kan? Kalau teman akrab tadi, kalau saudara diajak
keluar dari pengajian tidak mau, paling kehilangan teman akrab tadi. Ganti teman akrab yang lain. Nah kalau ini, kalau tetap mau ngaji, kehilangan suami. Karena suami mengancam kalau kamu tetap ngaji, jatuh talak. Nah, berarti ini tolaknya pada kamu sendiri. Berarti kamu ngaji, talaknya jatuh. Nah itu kan. Nah nanti kalau mengikuti kena ayat ini, nanti di hadapan Allah akan menyesal, celaka besar. Andai kata saya dulu tidak mengikuti suami, saya tetap mentaati Allah, tetap mentaati Rasul, tidak mengalami semacam ini. Tapi ya sudah baik-baik mengikuti Al-Quran, suami saya melarang, terus kemudian saya mengikutinya, nah ternyata suami pun tidak bisa menolong. Karena di hadapan Allah nanti itu manusia itu sendiri-sendiri. Suami tidak bisa menolong istri tidak bisa menolong suami, bapak tidak bisa menolong anak tidak bisa menolong bapak. Itu semua sudah diungkap dalam Al-Quran. Suami tidak bisa menolong istri, Nabi Nuh, ya, seorang nabi itu. Nabi Nuh, Nabi Lut, karena istrinya durhaka kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Lut masuk surga, istrinya masuk neraka, nggak bisa menolong. Bapak nggak bisa menolong anaknya. Nabi Nuh juga begitu. Anaknya ketika diajak oleh bapaknya, seorang nabi ya, untuk naik perahu bersamanya tidak mau. Padahal itu banjir besar. Dia mengatakan saya akan naik ke atas bukit itu. Sudah diterangkan oleh Nabi Nuh, oleh ayahnya, ini tidak banjir seperti banjir-banjir biasa. Ini banjir yang diturunkan oleh Allah sebagai azab terhadap orang-orang yang durhaka. Maka walaupun naik ke atas bukit dikejar oleh banjir, tenggelam. Nah, ketika baru gelagapan mau tenggelam itu, Nabi Nuh mohon pada Allah, ya Allah selamatkanlah itu anakku. Langsung dijawab oleh Allah, ya Nuh jangan bersikap bodoh. Itu anakmu, itu bukan keluargamu. Karena apa? Karena amalnya bukan amal soleh. Amalun ghairu soleh. Amalnya tidak amal soleh. Jadi itu bukan keluargamu. Tidak bisa nolong. Ya. Kemudian bapak nggak bisa menolong anak. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong bapaknya. Nabi Nuh tadi tidak bisa menolong anaknya. Sekarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Ayahnya penyembah berhala, tidak bisa menolong ayahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim surga, ayahnya masuk neraka, tidak bisa menolong. Nah, maka itu di hadapan Allah nanti sendiri-sendiri. Maka terserah ibu aja kalau suami seperti itu, monggo terserahlah. Tapi ini ayat Allah menjelaskan, ya suami istri bisa tolong menolong ketika di dunia ini. Ya, itu pun tidak selalu bisa tolong menolong. Nah, di hadapan Allah masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kalau orang sudah dipanggil oleh Allah, ya harta kekayaan, ya anak cucu, ya, siapa saja, suami, tetangga, dan tidak ada gunanya apa-apa, tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan dirinya. Nah itu, maka ibu, kalau ibu tetap datang ngaji, ya resikonya jatuh talak tadi, ditalak oleh suamimu. Ya, tapi kalau tidak ngaji, ya resikonya tidak ngerti tuntunan nanti menyesal seperti ayat ini, surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 30 tadi. Kecelakaan besar bagiku, ya. Andai kata saya tetap bersama Rasul pada saat itu, ketika hidup maksudnya, dan saya tidak mentaati, tidak mengikuti teman akrabku yang mengajak aku tinggalkan Quran yang kita kaji, saya tidak mengalami seperti ini. Tapi karena mengikuti teman akrabnya, ya, tidak boleh ngaji, akhirnya dia ikuti lah, maka datang dengan menggigit jari, tanda penyesalan. Monggo, ini terserah ibu bagaimana mengambil sikap, ya. Ya. Demikian semoga bisa dipahami dan merupakan penanya terakhir Ustadz di line telepon. Ada yang bisa disampaikan untuk kita cermati bersama dari pentingnya bermusyawarah sebagai tema malam hari ini? Silakan, Ustadz.
Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya, para pendengar di rumah Radio MTA FM, apalagi yang bisa melihat TV MTA langsung, ya. Seperti inilah apa yang saya sampaikan, dan sebetulnya apa yang saya ambil tema tadi sangat penting sekali, karena banyak juga umat Islam yang sudah tidak mentaati aturan musyawarah ini. Segala sesuatu kadangkala karena menuruti hawa nafsunya, musyawarah pun tidak berjalan dengan baik. Seperti yang kita saksikan para tuan-tuan DPR yang terhormat, yang mulia, yang kita pilih itu. Nah, ternyata musyawarah saja tidak keruan. Nah, apakah kita hilang tuntunan Allah tidak kita perhatikan? Kemudian mereka kebanyakan juga umat Islam juga. Nah, maka dari itu jangan kita tinggalkan Quran. Umat dahulu jaya karena Al-Quran. Ya, kalau umat Islam sekarang mengalami kemunduran, mengalami keterpurukan, itu juga karena makin jauhnya dengan Al-Quran. Maka dari itu dengan adanya apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dan mengetuk pada hati kita, untuk menggugah hati kita, menyemangatkan hati kita, tidak ada jalan yang lain yang menyelamatkan kecuali kita mengikuti Al-Quran. Maka Allah sangat tepat sekali, karena ya memang Allah kan tidak pernah tidak tepat kan. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Al-Quran, ini jalanku yang lurus. Ikuti Al-Quran. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu akan memisahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Kalau kita ingin jalan yang lurus, lah kok malah yang ditempuh bukan jalan Al-Quran, itu malah makin jauh dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian kami wasiatkan kepadamu, ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Ini baru tangannya baru adegan pemilihan, ya, pemilihan ketua DPR itu rame. Terus tadi disambung, ini masih belum selesai pemilihan ketua DPD, itu ya rame lagi nanti ya. Nah, ini padahal dalam Quran sudah jelas aturan bermusyawarah. Nah, kalau sudah musyawarah bukan berarti wong namanya musyawarah ya. Pendapat, pikiran keluarkan, nanti dipakai apa tidak itu hasil keputusan musyawarah. Kalau musyawarah sudah mengambil suatu keputusan untuk dilaksanakan, idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah hasil keputusan musyawarah, untuk mengamalkannya jangan ragu-ragu. Dah bismillah diamalkan keputusan tadi, hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjadi penanggungnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca, mengingat ayat ini, melihat adegan-adegan, ya, wakil rakyat yang terhormat itu tidak mempengaruhi kita ke arah yang tidak baik, tapi menyayangkan, ya, orang-orang yang kita pilih menjadi orang terhormat menampilkan adegan yang tidak sedap dipandang mata, dilihat oleh rakyat 200 juta bangsa Indonesia, mungkin malah dilihat orang dari luar negeri. Itulah kondisinya. Nah, kita sangat memprihatinkan, maka dengan begitu lebih mendorong kita untuk menyemangati ngaji agama dengan betul dan diamalkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua, para pendengar, dimanapun juga yang bisa mengikuti suara ini, dan juga para pirsawan TV, dimanapun juga yang bisa melihatnya. Segala kekurangan, mohon maaf, saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih atas tausiah dan bimbingnya dari Al-Ustadz dan juga Ustadz Mas Nuki. Dan juga kami sampaikan terima kasih untuk saudara kita yang berkenan hadir langsung di Gedung Pusat MTA Jalan Ronggo Warsito 111A Surakarta. Dan saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kita akan berjumpa kembali 2 pekan mendatang, tentunya masih di program unggulan Ustadz On Air. Dan tentunya dari semua tausiah dari beliau, semoga diambil manfaat yang positif sehingga kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi digolongkan bagian dari hamba-hambanya yang
pandai mensyukuri nikmat. Saya yang bertugas Tommy Alfatoni Amin. pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.